Sahabat, menurut podcast Asia Pacific dari BBC World Service yang baru dirilis pada tanggal 4 Maret 2026, satu fakta sangat mengejutkan terungkap di tengah serangan rudal dan bom yang terus menghantam Iran. China, yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang terbesar Iran, hanya mengeluarkan pernyataan kutukan keras. Beijing tidak mengirim rudal, tidak mengirim senjata, dan tidak memberikan janji bantuan militer apapun. Respons satu-satunya dari China hanyalah pernyataan resmi yang berisi kutukan terhadap pelanggaran hukum internasional. Fakta ini diungkap langsung dalam episode podcast BBC yang disiarkan hari ini. Host Mariko Oi mengajukan pertanyaan langsung kepada dua ahli yang diundang dalam sesi tersebut. Laura Bicker, jurnalis BBC di Beijing, menyatakan China hanya melakukan kutukan diplomatik saja. Menurutnya, Beijing tidak melakukan tindakan konkret di lapangan sama sekali. Sementara itu, William Figueroa, pakar hubungan Cina-Iran dari Universitas Groningen, memberikan analisis tajam. Dia menyatakan bahwa hubungan ini bukan aliansi militer, melainkan hanya hubungan dagang semata. Iran menjual minyak dengan harga murah ke Cina, tetapi balasan dari Beijing hampir tidak ada. Cina saat ini sedang mengalihkan pembelian minyak dalam jumlah besar ke Rusia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Iran akibat konflik. Beijing juga semakin dekat dengan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, China pernah menjadi penengah damai antara Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023. Kini mereka diam saja melihat mitra lama mereka sedang menghadapi serangan udara gencar. Bantuan militer dari China ke Iran hanya berupa sistem pertahanan udara lama. Jumlah rudal yang diberikan juga sangat terbatas dan tidak signifikan. Sistem pertahanan tersebut dinilai tidak mampu menjatuhkan bahkan satu drone Amerika. William Figueroa menjelaskan bahwa China takut terlibat konflik langsung dengan Amerika Serikat. Prioritas Beijing saat ini adalah menghitung risiko terkait isu Taiwan di masa depan. Mereka tidak ingin mengorbankan kepentingan sendiri demi menyelamatkan Tehran. Presiden Amerika Serikat dan Israel terus menyatakan akan menghancurkan program nuklir Iran. Sementara China hanya mengulang-ulang permintaan agar semua pihak menahan diri. Warga China di platform Weibo mulai ramai menyuarakan kekecewaan atas sikap pemerintah. Banyak netizen bertanya mengapa respon Beijing terasa sangat lemah dalam situasi ini. Di Iran, masyarakat merasa putus asa melihat sahabat terbesar mereka hanya bertindak sebagai pembeli minyak. Para ahli BBC memperingatkan, harga minyak dunia bisa mencapai $150 per barel. Jika harga minyak melonjak, maka ekonomi China sendiri akan mengalami guncangan keras. Iran kemungkinan akan merasa semakin terisolasi dalam konflik yang sedang berlangsung. Podcast BBC menjadi sorotan karena berhasil mengungkap dinamika sebenarnya hubungan China-Iran. Laura Bicker menekankan bahwa China sangat menjaga jarak dari konflik militer langsung. William Figueroa menambahkan bahwa ini hanya pernikahan karena kepentingan ekonomi semata. Tidak ada komitmen strategis jangka panjang yang terlihat dari pihak Beijing. Serangan ke Iran terus berlanjut sementara respons China tetap pada level diplomatik. Dunia menyaksikan bagaimana hubungan yang selama ini digambarkan kuat ternyata rapuh. Pembelian minyak Rusia oleh China meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini jelas untuk mengantisipasi gangguan pasokan energi dari Timur Tengah. Hubungan China dengan Arab Saudi semakin erat setelah kesepakatan damai tahun lalu. Kondisi ini membuat posisi Iran di mata Beijing semakin tidak menjadi prioritas utama. Bantuan pertahanan udara yang diberikan dinilai sangat minim oleh para ahli. Harga minyak dunia menjadi fokus utama pasar global dalam beberapa hari ini. Setiap berita baru dari kawasan langsung memengaruhi fluktuasi harga energi internasional. Banyak analis memprediksi dampak ekonomi yang luas jika konflik terus berlarut-larut. Komunitas internasional terus memantau perkembangan di Tehran dan Beijing secara ketat. Mariko Oi, sebagai host, berhasil menggali informasi yang sangat mendalam dalam podcast. Dua ahli yang diundang memberikan analisis yang sangat jernih dan berdasarkan fakta. Situasi di lapangan terus berubah dengan cepat setiap jam yang berlalu.
Ancaman terhadap Selat Hormuz masih menjadi perhatian utama dunia saat ini. Semua pihak yang terlibat masih terus mengeluarkan pernyataan resmi secara bergantian. Dunia internasional menunggu langkah selanjutnya yang akan menentukan arah konflik. Apakah eskalasi ini akan semakin meluas atau mulai mereda, masih belum jelas. China tetap pada posisi meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan lebih lanjut. Iran terus mencari dukungan internasional di tengah serangan yang masih berlangsung. Perkembangan selanjutnya diprediksi akan terus menjadi sorotan media global. Perang selalu penuh dengan ketidakpastian, seperti yang sering terjadi dalam sejarah dunia. Laura Baker menjelaskan bahwa China sangat berhati-hati dalam setiap langkah diplomatik. Menurutnya, Beijing tidak ingin terjebak dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat. William Figueroa mengulangi bahwa hubungan ini hanya berbasis pada transaksi minyak. Tidak ada ikatan militer formal yang mengikat kedua negara dalam situasi krisis. China sedang mengalihkan sumber pasokan energi ke Rusia untuk mengurangi risiko. Arab Saudi kini menjadi mitra yang lebih stabil bagi Beijing dalam hal energi. Bantuan militer yang diberikan ke Iran sangat terbatas dan tidak memadai. Sistem pertahanan udara lama tidak efektif menghadapi teknologi militer modern. Figueroa menekankan bahwa prioritas China adalah menjaga stabilitas ekonomi sendiri. Isu Taiwan menjadi faktor utama yang membuat Beijing sangat hati-hati. Mereka tidak ingin membuka front baru yang bisa memicu konflik lebih besar. Serangan udara ke Iran masih terus berlangsung tanpa henti. Respons China tetap terbatas pada pernyataan diplomatik yang berulang-ulang. Warga China di media sosial mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri pemerintah. Di Iran, banyak warga merasa ditinggalkan oleh mitra dagang terbesar mereka. Harga minyak dunia berpotensi mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun. Dampak ekonomi global akan dirasakan oleh banyak negara importir. Para analis terus memantau setiap pernyataan yang keluar dari Beijing. Podcast Asia Pacific menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pengamat. Mariko Oy berhasil menggali jawaban yang sangat jujur dari dua ahli. Laura Baker dan William Figueroa memberikan perspektif yang sangat jelas. Situasi di lapangan terus berkembang dengan cepat setiap saat. Ancaman terhadap jalur perdagangan minyak masih sangat tinggi. Dunia menunggu apakah China akan mengubah sikapnya dalam waktu dekat. Iran masih berharap mendapat dukungan lebih dari mitra dagangnya. Perkembangan konflik ini akan terus menjadi berita utama global. China tetap pada posisi netral dan meminta dialog damai. Tidak ada indikasi akan ada perubahan sikap dalam waktu singkat. Giá dầu là chỉ báo chính cho mức độ căng thẳng ở kawasan. Banyak negara mulai mempersiapkan skenario harga energi yang lebih tinggi. Para ahli ekonomi memperingatkan risiko inflasi global yang lebih besar. Podcast BBC telah menjadi sumber informasi paling kredibel hari ini. Dua ahli yang diundang memberikan analisis berdasarkan data terkini. Laura Baker mengamati langsung situasi di Beijing setiap hari. William Figueroa mengkaji hubungan China-Iran selama bertahun-tahun. Kesimpulan mereka adalah hubungan ini bersifat pragmatis semata. Tidak ada camket militer yang kuat di balik kerjasama dagang. China lebih memilih menjaga stabilitas ekonomi daripada terlibat konflik. Isu Taiwan tetap menjadi itian utama kebijakan luar negeri Beijing. Serangan ke Iran tidak mengubah prioritas tersebut sama sekali. Respons China tetap pada tingkat pernyataan diplomatik biasa. Harga minyak dunia terus fluktuatif akibat ketegangan yang berlangsung. Perang memang jauh lebih mudah dimulai daripada diakhiri, seperti yang sering terjadi dalam sejarah.